Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Khaidir, NIM 1718070, kelas B, mata kuliah penjaminan kualitas perangkat lunak. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pengujian aplikasi dari website penjualan tanaman obat keluarga. Yang pertama ada diagram 4. Diagram 4 dari menu produk. Terlampir source code-nya. Di sini saya copy source code controllernya. Saya tidak copy semua codingan karena bisa melebihi, bisa sampai 5-6 halaman. Kemudian ada flowchart. Flowchart di sini ketika user masuk di menu produk, kemudian user memilih atau masuk ke detail produk. Setelah detail produk ditampilkan, maka user akan memasukkan produk tersebut ke keranjang. Kemudian selesai. Ketiga ada flow graph. Flow graph di sini dari menu produk ya. Terdapat 5 sampul dan 6 jalur. Kemudian ada menu checkout. Yang pertama ada source code. Source code-nya di sini seperti yang di atas. Saya copy bagian controllernya doang. Kemudian ada flowchart-nya. Flowchart-nya di sini ketika user selesai memasukkan produk yang dipilih ke keranjang, kemudian user akan melakukan proses checkout. Setelah mengklik checkout, user akan dialihkan ke menu pengisian form. Pengisian form di sini meliputi identitas diri dan alamat si penerima. Kemudian setelah mengisi form tersebut, maka akan dialihkan ke menu transfer untuk menyelesaikan proses checkout tersebut. Dari flowchart tersebut terdapat 7 simpul dengan 6 jalur. Kemudian kita akan menghitung kompleksitas. Yang pertama, menu produk dari lintas bebas dengan rumus kondisi plus 1. Kondisi dari menu produk atau jumlah simpulnya ada 5, kemudian kita tambahkan 1 yang hasilnya sama dengan 6. Kemudian kita menghitung kompleksitasnya dengan rumus E kurang G. E yaitu kondisi atau jumlah simpul, dengan kemudian G yaitu jumlah jalur, dan ditambahkan 2. Jumlah simpul 5 dikurangi 4 sama dengan 1, kemudian ditambahkan 2 sama dengan 3. Kemudian menu checkout dengan lintas bebas 7 ditambah 1 sama dengan 8, dan kompleksitasnya E kurang G di plus 2 yaitu 7 kurang 6 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian perhitungan tabel jalur bebas mulai dari menu produk yang memiliki simpul 1 sampai 5. Ketika user masuk ke halaman produk, kemudian memilih produk sampai dimasukkan ke keranjang, kemudian masuk ke menu checkout, terdapat 7 simpul. Saat user ke menu checkout, terdapat produk yang berada di keranjang, kemudian lanjut ke proses checkout lagi, mengisi data diri dan alamat si user tersebut, kemudian masuk ke menu transfer untuk menyelesaikan proses checkout. Kemudian pengujian black box menggunakan decision table. Pengujian black box di sini akan menguji fungsionalitas dari website yang kita buat. Yang pertama ada menu produk dengan detail produk dan keranjang. Hasil yang diharapkan ketika berhasil menampilkan detail produk, maka kondisi yang dihasilkan dari detail produk akan true dan keranjangnya false. Kemudian ketika produk berhasil dimasukkan ke keranjang, maka kondisi keranjang akan true dan detail produk akan false. Kemudian ke menu checkout. Menu checkout di sini berupa nama sama alamat user atau si penerima produk. Ketika nama penerima salah, maka kondisi alamat akan false dan nama akan true, dan diminta untuk memasukkan nama penerima.
Ketika alamat menerima salah, maka kondisi dari alamat tersebut akan false, dan kondisi kebalik ya, maaf. Untuk kondisi dari alamat tersebut akan true dan nama dari kondisi tersebut akan false di bagian menu checkout page. Setelah kita berhasil menguji fungsionalitas dari black box sendiri menggunakan decision table, kemudian kita lanjut ke uji non fungsionalitas menggunakan aplikasi Geometric. Sebelumnya kita harus mendownload aplikasi Geometric, kemudian Java, kemudian BlazeMatter pada ekstensi Chrome. Begini tampilan dari aplikasi Geometric ketika selesai kita menguji dari non fungsionalitas. Saya menggunakan 10 user. Kemudian di bagian trade groupnya kita menampilkan view result in table. Kemudian kita start, maka akan jalan prosesnya untuk menguji non fungsionalitas seperti di sini. Kemudian kita screenshot GitLab sesuai dengan petunjuk pembuatan laporan ini. Screenshot GitLab dari project website yang telah kita buat, kita upload ke GitLab, kemudian kita screenshot, kita masukkan ke laporan ini. Oke, kemudian kesimpulan. Dari pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam pengujian white box menggunakan basic path dengan teknik flow graph dan cyclomatic complexity yang dilakukan adalah membuat flowchart dari source code program yang diuji. Membuat flow graph dan flowchart yang telah dibuat menentukan nilai dari notasi flow graph dan yang terdiri dari node, edge, predicate, node, dan region. Menentukan jalur independen dari hasil perhitungan cyclomatic complexity membandingkan hasil perhitungan cyclomatic complexity dengan pengujian black box. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan berdasarkan laporan hasil pengujian aplikasi website saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.